ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau tahu rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan Tuhan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Everybody dance for God. Bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, seorang kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu denganmu.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Duh, kok susah banget ya ini? Loh, kenapa? Aku kok baca kitab kok susah banget ya buat mengerti. Iya sih, tapi kita harus bersyukur karena sebentar lagi gereja kita akan mengadakan Bible Study. Kamu sudah daftar belum? Hah? Bible study? Duh, baca sebentar aja udah bikin aku bosan dan pusing loh. Eits, tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku pernah loh ikut dan seru banget. Beneran? Iya.
Bible Study adalah sebuah program khusus untuk anak-anak, di mana di dalamnya ada pengajaran firman Tuhan dan juga sesi impartasi dan pengurapan. Karena kita rindu anak-anak cinta Alkitab, cinta Tuhan, dan mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Bersama Pastor Philip Mantova, Sabtu 30 Juli. Perlu segera mendaftar karena kali ini hanya diadakan secara onsite. 2 sesi di hari Sabtu merupakan sebuah investasi yang berharga untuk setiap anak-anak. Segera daftar ya. Jadi gimana nih, kalian udah siap? Siap. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftar. See you all on Bible Study. Halo Voltagers. Hai. Wah, teman-teman sudah masuk sekolah belum ya? Yuk coba kita tanya aja langsung yuk. Nah, siapa sih sudah masuk sekolah bisa angkat tangannya? Kalau Nik sih sudah masuk sekolah. Kalau kamu Shan? Kalau aku sudah masuk sekolah masih besok Senin nih. Apa ada yang sama masuknya masih besok Senin? Bisa angkat tangannya? Wah, enak ya. Tapi buat teman-teman yang sudah masuk sekolah, tetap semangat. Ingat untuk minta penyertaan dari Tuhan. Bener banget nih. Oke, gimana kalau sekarang kita mulai baca info? Oke, pertama kita mau nyapa dulu nih buat Voltagers yang sedang diibadah dan sedang live streaming. Hai Voltagers. Buat teman-teman yang live streaming, yuk datang minggu depan di ibadah Voltage Onsite supaya bisa sama teman-teman dan lebih seru. Iya. Oke, next nih mau bacain protokol ibadah. Nah, protokol ibadahnya adalah yang pertama, teman-teman bisa ke toilet sebelum ibadah dimulai ya. Ada 2 toilet, di sebelah sini dan di sebelah sini tuh. Next, jangan melewati depan panggung karena ini area clear. Jadi teman-teman bisa lewat belakang ya. Nah, selanjutnya adalah Welcome Home Lounge. Nah, siapa di sini baru pertama kali datang bisa angkat tangannya? Siapa hari ini baru pertama kali datang bisa angkat tangannya nih? Ada? Wah, kalau gitu kita menyapa mereka dulu nih dengan Welcome Home. Perlindungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Nah, kalian bisa minta kakak-kakak Asher untuk memberi kartu untuk ke Welcome Home Lounge. Welcome Home Lounge sebelah situ ya guys. Nah, kalian bisa ke Welcome Home Lounge ini setelah ibadah. Oke, next kita ada info CG Kids. You are invited to join CG Kids. Teman-teman ada yang sudah masuk CG Kids bisa angkat tangan? Ada banyak nih. Nah, CG Kids itu apa sih? CG Kids adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama keluarga seiman. Kalau belum ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah info baptisan. Baptisan ini diadakan di akhir ibadah Voltage hari Sabtu guys. Jadi kalian yang mau ikut, kalian bisa daftar terlebih dahulu di info center IG Kids. Setelah baptisan ada persembahan. Nah, persembahan adalah bagian dari penyembahan. Dapat dilakukan melalui scan barcode atau menggunakan amplop yang tersedia di kursi, kemudian dimasukin dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Jadi tinggal dimasukin aja ya guys. Bila amplopnya nggak digunain, taruh aja di kursi, jangan dibawa pulang. Nah, selanjutnya adalah prayer corner. Di setiap awal dan akhir ibadah, bagi yang didoakan, kalian bisa datang ke kakak-kakak yang bawa papan atau sign nih di area main hall ini ya guys. Oke, next ada info yang nggak kalah penting. Drum roll please. Bible Study. Bible Study ini diadain kapan? Nah, Bible Study ini diadakan tanggal 30 Juli nih. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 2.30 siang di main hall SCC. Nah, Bible Study ini cuma ada onsite guys, jadi datang ya. Nah, registrasi ini sudah dibuka dan dengan fee 30.000 untuk lunch. Shan, kamu sudah ikut Bible Study belum? Sudah dong Nick, kalau kamu sudah ikut belum? Sudah dong.
Buat teman-teman yang belum, tiket bisa dibeli setelah ibadah hari ini di pintu kepulangan. Dan dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah di GEMS Minggu, Surabaya Barat, Timur, dan Selatan. Nah oke, itu kayaknya semua infonya. Nah, siapa sudah nggak sabar untuk memulai ibadah hari ini? Angkat tangannya. Oke, sekarang mari kita ajak teman iPray kita untuk memulai ibadah hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau memulai voltage hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati supaya voltage yang kita mau sekarang ini bisa lancar dan anak-anakmu bisa mau memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita doa. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltage bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Come on, berdiri semuanya. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Sing it out, Jesus lives. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Here we go. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Once again, Jesus I Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in
tiada duanya, tiada seperti Kau. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Boleh just nyanyikan lebih keras lagi. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Everybody say haleluya. Yang di sini percaya bahwa mereka punya Yesus, bisa angkat tangannya. Wow, okay, let's jump together. Come on. Hey. Sama-sama katakan. Ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Amin Tuhan. Say, diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Come on, everybody say, oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Yeah. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Jump, 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 hey. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Amen. Everybody clap your hands in the air. Oh, yeah, yeah. Katakan ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Semuanya siap-siap, let's go. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Again. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. 1, 2, 3, hey. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Say, oh haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Hey, amin. Semuanya di sini siap menari bersama-sama, katakan haleluya. Oke, kalian semua ikutin gerakan kakak ya. Ikutin gerakan kakak yang di depan ini, oke? Oke, let's move. Say, ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Again. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala
Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Hey. Kasih Yesus selalu menjaga, berikanku kesayangannya. Oh haleluya. Everybody say haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Let's sing together. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Everybody say Jesus, I'm
Yes, Jesus. Biar kami menyanyikan. My heart is full. Full, biar saya menyanyikan. Love and desire that will know nowhere. Control me in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Let us sing. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Sing higher. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, Jesus. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Say, Lord, I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Hallelujah, Jesus. Jesus. I want everyone to sing again. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Jesus, come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Katakan lagi, Lord, I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Ya Rabba, ya Rabaka, kanaba, ya Rabaka, kanaba, ya Rabaka. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami suka setiap Sabtu kami datang ke rumah Tuhan untuk ibadah. Tuhan, bantu kami untuk terus mengenal Tuhan, untuk bertumbuh, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan,
bukan cuman supaya kami bisa jadi lebih baik, tapi kami percaya waktu kami dekat dengan Tuhan, kami bisa jadi berkat buat orang lain, buat keluarga kami, buat teman-teman kami. Tuhan Yesus berfirmanlah lewat Alkitab, lewat cerita, lewat penjelasan, tapi kami percaya Roh Kudus juga berbicara langsung kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, hari ini harusnya Kak Ezra. Kalau kalian lihat di pengumumannya kan Kak Ezra. Loh kok tiba-tiba jadi Kak Pau-Pau? Ya, karena Kak Ezra lagi sakit. Jadi hari ini Kak Pau-Pau yang bagikan firman. Minggu lalu, aduh seneng banget. Kakak masih ingat Sabtu lalu di sini. Siapa yang kemarin ikut step up? Wah, sampai Kak Papa jadi mikir nih. Iya ya, bisa juga ya. Nanti ya tunggu ya, nanti kalau ada pengumuman lebih lagi. Kita pengen tuh sebelum kebaktian kita bikin games dulu gitu ya. Bikin outbound kecil-kecilan gitu ya. Main dulu dengan teman-teman. Datang lebih awal dan lain-lain tapi tunggu dulu pengumumannya ya. Hari ini firman Tuhan temanya godly love. Godly love, kalau udah ada kata God di dalamnya pasti kita tahu tuh apa. Godly love, kalau ngomong love tuh biasanya sekarang udah pada begini tangannya, ya kan? Kalau zamannya Kak Papau dulu, love itu gini gitu ya. Kalau gini tuh zamannya Kak Papau tuh artinya uang. Gini-gini tuh, Mama ini bukan I love you tapi Mama minta uang jajan. Kalau kalian Mama, artinya apa? Love gitu ya. Nah love ini tuh nggak sama, bukan cuman sekedar kayak cie dia fall in love, cie dia suka sama ini. Kak temenku tuh loh Kak sudah jatuh cinta Kak sama temennya Kak gitu ya. Atau oh Kak aku sering dengar papa mama bilang I love you. Godly love itu bukan cuman suka sama temen atau kayak papa mama sayang sama kita. Godly love itu artinya adalah kasih sejati yang sumbernya itu dari kasihnya Tuhan. Ya, jadi yang namanya godly love itu sumbernya adalah cintanya Tuhan. Kalau kita bisa tahu ya, oh aku suka sama temenku si A soalnya dia baik. Itu karena perasaannya kita suka. Tapi kadang-kadang hari ini kita bisa suka sama temennya kita itu. Tapi besoknya dia enggak mau diajak main, dia milih main sama temen yang lain lagi. Atau dia mainnya curang, langsung kita jadi enggak suka lagi gitu ya. Kita lihat sama-sama dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan ayat Alkitab tuh bilang gini, marilah kita saling mengasihi. Artinya saling mengasihi itu ternyata enggak otomatis terjadi. Enggak semua orang tuh bisa langsung mengasihi orang lain tuh enggak. Kalau perasaan pribadi kadang iya tapi itu berubah-berubah. Kadang meme tuh nice Kak aku sayang. Tapi satu kali waktu meme rusain barangnya kita bilang meme jengkelin aku benci. Jangan sampai benci ya. Tapi firman Tuhan bilang mari kita saling mengasihi. Artinya ayo kita sungguh-sungguh belajar ya saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah ini loh kasih yang berasal dari Allah itu yang namanya godly love. Kasih yang bukan karena dia baik jadi aku seneng. Kasih yang bukan karena hatiku ini, perasaanku ini suka sama dia. Makanya aku mengasihi dia. Lebih dari itu ada kasih yang sumbernya dari Allah. Namanya godly love. Dan kabar baiknya kita semua bisa punya. Justru harus punya godly love ini.
Itu ya, sumbernya adalah dari kasih Allah bukan perasaan pribadi. Perhatikan, bisa kelihatan semua di sini? Kak Papa mau kasih ilustrasi ya. Manusia tuh bisa punya kasih, misalnya contoh ya, ini masih mulai setup dulu ya. Ini masih setting ya. Nah, gelas ini tuh kayak manusia. Air ini tuh kayak kasih ya. Oke. Nah, setelah ini baru kakak bilang. Yang ini ting berubah, yang ini nanti menggambarkan kasihnya Tuhan. Tadi belum ya. Nah, lihat. Setiap manusia itu bisa punya perasaan kasih. Karena Pak manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya kan? Makanya kalau kita lihat orang sakit kita bisa kasihan. Terus karena kita dekat sama papa mama kita bisa sayang sama papa mama. Bisa sayang juga sama best friend. Aduh temenku tuh baik gitu ya. Tapi lihat setiap manusia itu kasihnya tuh gak pernah penuh. Gak pernah full. Kenapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, kasihnya manusia itu ndak lagi tulus. Lihat ya, manusia tuh seringkali tuh gini. Loh, aku ya mau dikasih mainan. Kok cuman adekku, mama ya harus sayang sama aku. Kita pengen orang lain sayang sama kita. Kita pengen orang lain tuh kasih kita kasih, ya kan? Lah mama juga bilang sama kita, loh masa mama terus yang perhatiin kamu, ya kamu juga harus sayang toh sama mama. Jadi kita itu ndak pernah penuh. Malah kadang-kadang siapa yang pernah tengkar sama temen. Tengkar sama temen tuh sebenarnya karena ini loh. Karena kita itu pengen temennya kita tuh perhatiin kita. Temennya kita itu apa ya? Jangan ngomong yang gak enak dong dengan kita. Tunjukin kasih dong. Ini misalnya temen ini kita. Kita tuh gak penuh. Kita tuh pengen temen kita tuh ngerti kita. Nemenin kita baik sama kita. Nemenin kita jalan-jalan. Lihat ya. Selama kita itu terus nuntut gitu ya. Kamu kok gak sayang sih sama aku. Ayo kamu harus baik sama aku. Apa yang dilakukan sama temenmu? Tambah habis dia. Malah dia bilang loh jangan. Aku ya mau. Minta lagi. Perhatikan. Nggak akan pernah penuh. Karena apa? Saling menuntut. Selalu kepingin aku yang paling disayang. Karena manusia itu selalu kasihnya tidak akan pernah penuh. Nggak akan pernah. Makanya prinsipnya godly love itu apa? Manusia itu butuh kasih yang sumbernya dari Allah. Bukan dari perasaannya sendiri. Tapi dari Allah. Ini ya tadi ting ini berubah jadi kasih Allah ya. Aduh kasih Allah kok besar banget ya. Emang. Dan cuman kasih Allah saja yang bisa bikin hidupnya kita itu penuh. Kalau tadi lagunya bilang my heart is full itu bukan karena kita minta orang lain penuhkan kita. Karena kalau orang lain yang penuhkan kita dia jadi kosong. Dia jadi loh kok aku cuma diminta mengasihi kamu lah terus yang mengasihi aku siapa? Hanya dengan Tuhan. Kasih Tuhan tuh bisa bikin kita penuh. My heart is full with love and desire to know. That's no end ya. Jadi kasihnya Tuhan di hidup kita tuh gak ada batasnya. Ini kakak gak penuhin dulu sebentar. Jadi ngerti ya. Jadi kasih itu sumbernya bukan perasaan diri sendiri. Karena itu bisa berubah-berubah. Kasih yang sejati sumbernya dari kasihnya Tuhan. Dan kasihnya Tuhan itu dikasih lebih dulu ke kita. Ada prinsipnya godly love. Yang pertama kita baca di ayat selanjutnya di ayat 10. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Ini loh kasih yang sebenarnya, bukan yang I love you, you love me, let's go dating. Bukan itu. Tapi ini loh kasih yang sebenarnya, inilah kasih itu, yaitu ini loh. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Prinsip godly love yang pertama adalah ini. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita itu bisa bilang I love you sama Tuhan, cintanya Tuhan Yesus sama kita tuh sudah begitu besar. Kalau misalnya ada orang tanya gini, mana buktinya Tuhan sayang sama aku? How much you love me, oh God? Maka Tuhan Yesus itu cuma merentangkan tangannya gini. Terus bilang gini, this much. Artinya apa? Mati di kayu salib. Tidak pernah ada satu pribadi yang mencintai kita seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Hiduplah utuh teman-teman. Hiduplah penuh dengan kasih Tuhan. Kamu tidak perlu teman untuk kasih kamu perhatian, untuk bikin kamu merasa utuh. Kamu tidak perlu harus jadi anak nomor 1 yang paling dicintai di rumah, yang hanya boleh satu-satunya. Andai aku tidak punya meme, andai papa mama cuma sayang sama aku. Kamu tidak perlu itu untuk jadi penuh. Tuhan sudah mengasihi kamu dan memenuhkan hatimu dengan kasih. Jadi kalau misalnya kamu merasa nggak dikasihi, jangan cari kasih itu dari manusia. Tidak akan ada habisnya. Aku pengen jadi orang yang paling disayang di teman-temanku. Aku pengen guruku tuh loh Kak pilih kasih lebih sayang sama temanku. Aku pengen juga disayang. Papa mama loh Kak, anaknya ada 4. Aku nomor 2 lagi. Ada Cece, katanya Cece dulu paling disayang. Sekarang ada Meme. Aku di tengah-tengah. Siapa bilang anak tengah tidak disayang? Hei, sumber kasih di hidupmu bukan dari papa mama. Sumber kasih dari hidupmu bukan dari teman-temanmu. Sumber kasih dari hidupmu adalah dari Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Tidak pernah boleh bilang lagi begini, no one love me. That's a big lie. Because Jesus love you first. Bahkan waktu kita masih bikin kesalahan, Tuhan tahu kok. Kita itu nggak selalu pengen deket sama Tuhan. Kita kadang lebih milih game daripada Tuhan. Kadang-kala kita lebih milih jauh dari Tuhan, kayaknya lebih enak daripada deket sama Tuhan. Prinsip yang nomor 2 dari godly love apa? First, Jesus love me first ya. Second, nothing can separate us from Jesus love. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Kadang ya, kita ini udah penuh nih, udah kenal Tuhan Yesus. Tapi kadang-kala ada masalah, right? Kita jadi goyang. Maaf ya, nanti bisa di... Terus tiba-tiba kita crack, right? Kita punya masalah, kita dusin, kita lakukan dosa, sampai akhirnya kita enggak punya kasih. Kita itu merasa kotor, merasa tidak layak, feel bad, feel guilty a lot. Merasa tidak dicintai hanya karena baru berbuat salah dan berbuat dosa. It's normal. I also grow up with that feeling. Whenever I feel good, I feel loved. When I do something wrong, I feel not loved. Padahal firman Tuhan bilang apa? When I do the right, you love me. And when I do the wrong, you still love me. Ada satu ayat bilang begini, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kak Papa bacakan ya, sekali aja Kak Papa bacakan. Dengar baik-baik ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain. Perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nothing can separate us from His love. Walaupun kita tuh hancur, kotor, setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan tuh akan bersihkan. Misalnya nih gelasnya nih kotor gitu ya. Wah lupa ya, mestinya kita bawa kotoran gitu ya. Waktu Tuhan Yesus lihat hidup kita yang kotor, Tuhan Yesus tuh gak akan bilang gini, syuh, prak. Anakku sudah banyak, satu aja yang rusak, gak apa-apa. No, firman Tuhan bilang, Bapa yang di surga tidak menghendaki seorang pun, not even one of us, baris. Tidak ada satupun di antara kita yang akan dibiarkan. Tuhan itu akan restore our life, clean our life, cleanse our life. Dan Tuhan itu tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan hitung-hitungan untuk penuhi kita lagi dengan kasih Tuhan. Tanpa syarat apa-apa lagi. Kamu tahu orang yang paling bisa lepas dari ikatan dosa itu orang yang bagaimana? Bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Orang yang bisa punya kekuatan melepaskan diri dari ikatan dosa, orang yang bisa punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan dan berkata tidak sama godaan dosa adalah orang yang tahu bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, teman-teman. Ada masalah gitu ya, ingat baik-baik. Kak, aku dimusuhi temen Kak. Rasanya temenku aku nggak mau sekolah, rasanya nggak enak. Aku nggak mau voltage Kak. Aku nggak punya temen di sebelahku Kak, nggak enak, aku sendirian. Dengarkan. Walaupun manusia bisa sometimes tolak kita, walaupun manusia sometimes bisa make us feel unwanted atau less precious, nothing can separate us from His perfect love. Amin. Itu prinsip godly love yang kedua. Karena itu sekarang ini kejar cintanya Tuhan yuk. Gak usah cari kasih dari tempat lain atau dari orang yang udah mulai preteens, teenager, yang sudah mulai punya crush. Ya, suka sama temen yang keren, yang cewek mulai suka lihat cowok yang keren. Rasa suka itu wajar dan normal. Tapi enggak harus orangnya tuh suka kita juga. Ataupun misalnya kita suka dia, dia juga suka kita. Enggak harus lanjut ke yang namanya apa? Dating. Oh berarti kita fall in love, cie. Let's get married. Oh ya enggak lah ya. I like you, you like me, let's become friend. Or I like you, you like me, let's become best friend. Right? Bukan I love you, I like you, you like me, or I love you, you love me, let's become a couple. Hah? Belum, nanti. Coba perhatiin, kenapa kok kakak bilang nanti dulu? Tadi kan Kak Popo bilang perasaan kita berubah-berubah. Siapa yang ingat waktu TK punya crush? Terus waktu SD kerasnya ganti. Temen yang disukain tuh ganti. Dari kelas 1. Sekarang naik kelas 3 ganti lagi. Nanti kelas 4 ganti lagi. Itu namanya normal. Itu namanya admire, not falling in love. Right? Ya. Nanti ya. Kapan waktu yang tepat boleh bilang I love you, let's get married? 2 years before marriage. Oke? Mau nikah umur berapa? Gak mau nikah Kak, gak mau. Lah ya enggak lah, nanti mau lah. Paling enggak 25, right? 20 above lah. Masa mau married umur 14? Hah? Enggak lah, ya. Jadi enggak usah cinta-cintaan dulu. Nah caranya gimana? Ayo fokus kejar cintanya Tuhan. Lihat ya, kalau kamu merasa
I feel like a glass that empty, half empty. Kesepian Kak, kan seneng kalau ada yang tanyain, kamu udah makan belum? Kamu besok mau pergi ke nonton bareng aku? Lihat ya, ndak perlu, oke? Kejar kasihnya Tuhan karena itu tidak pernah berubah, right? Dan prinsip yang ketiga, godly love itu tadi selain yang pertama, kasih yang sejati itu Tuhan Yesus mengasihi kita duluan. He loved us first. Our first love is Jesus. I pray that your first love is also Jesus. Right? Love Him. Receive His love. Learn to say, I love you Jesus, but really wholeheartedly. Baru setelah itu belajar mengasihi orang lain ya. Prinsip yang pertama, Jesus love us first. Prinsip yang kedua, nothing can separate us from His love. Dan yang ketiga, prinsip godly love itu adalah ini. Kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalau kita punya godly love, kayak tadi itu loh, lihat ya. Without godly love, our love is demanding. Without godly love, our love is selfish. Only think about ourselves. Without godly love, we only expect other people to understand us, to love us, and other people will empty. Kalau kita tanpa kasih Tuhan, kasih kita tuh cuman akan saling menuntut, menyalahkan, egois, cemburu. Right? Dia kok enggak cari aku duluan, dia ajak temenku yang itu. Jealous. Itu loh kasih yang bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan, nih ya, our love is full, our heart is full of His love. Kita tuh bisa mengasihi orang lain dengan benar. Oke? Sebentar, kakak juga takut. Semoga ini berhasil. Lihat prinsipnya ya. Kamu terus ya terima kasihnya Tuhan Yesus ya. Nanti kasihnya Tuhan Yesus itu akan overflowing in your life. His love is overflowing. And fill other people's heart. See? Keep overflowing and overflowing. Itu loh yang namanya my heart is full. My heart is full. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Mengasihi orang lain dengan benar tuh contohnya ada 3. Ya, yang pertama, mengasihi orang lain tuh seperti diri sendiri. Artinya gini, kita itu lakukan sama orang lain tuh seperti apa yang kamu pengen orang lain lakukan ke kamu. Ada yang kepengen dimusuhi? Gak ada. Berarti jangan musuhi temanmu. Ada yang kepengen dijelek-jelekkan? Gak mau. Jadi jangan jelek-jelekkan temanmu walaupun kamu marah. Dia itu loh curang. Itu gamenya itu karena ada curangnya. Dia tuh cheating. Jangan jelek-jelekkan. Ada yang kepengen dikata-katai kasar? Dimaki? Jangan ngomong kasar sama temanmu. Jangan ngomong kotor. Do to others what you want others do to you. Kasihi sesamamu dengan dirimu sendiri seperti kamu sayang sama dirimu sendiri. Artinya juga sama. Godly love itu akan menolong kita. Yang kedua contohnya adalah love our enemy. Mengasihi orang yang baik gampang ya. Mengasihi orang yang nyebelin gampang apa susah? Mengasihi adik yang baru patahin mainan kesayangan kita, bisa nggak? Kalau dengan hatimu sendiri enggak bisa. Tapi dengan kasih Tuhan bisa. Tuhan Yesus yang bilang begini, aku berkata kasihilah musuhmu. Tuhan, kenapa ayat itu ada di Alkitab?
Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, do bad things to you. You need to love them and pray for them. Cannot. Yes, with your own love cannot. With godly love can. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. This is funny. Can you imagine kalau Tuhan itu cuma sayang sama orang yang baik. Jadi kalau kita lagi baik, mataharinya ada. Terus kalau kamu habis berbuat dosa, bohong, waktu kamu keluar kamu gelap. Terus kamu lihat temenmu dia dapat matahari, kamu gak dapat. Kamu dapatnya hujan dan petir. Kamu mau jalan ke sekolah basah kuyup, temenmu terang. Ke sekolah, kamu kena hujan dan petir sebelahan. Firman Tuhan itu bilang gini, Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi yang benar maupun gak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau kamu cuma baik sama orang yang baik sama kamu, kalau kamu cuma sayang sama orang yang nice, yang sayang sama kamu, firman Tuhan bilang, apakah upahmu? Gak ada bedanya, semua orang juga normal like that. With Jesus, we can be a little bit abnormal. Normal children, normal guys, normal friend akan revenge temennya yang nakal. Tak bales biar kapok. Tapi karena kita punya kasihnya Tuhan, orang Kristen tuh gak boleh benci. Gak bisa, bukan gak boleh. Orang Kristen tuh gak bisa benci orang lain. If you are a real lover of Jesus, you will not able to hate someone. Because your heart is overflowing with His love. When you see other people, you see them with the eyes of God's love. Kayak tadi ini loh. Walaupun temenmu ini yang ini, misalnya yang sebelah sini, itu yang paling nyebelin. Kemarin abis bohong, abis apalagi ya, ngomongin yang jelek, abis curang, pokoknya bikin hidup kita gak enak, habis lapor ke guru yang enggak. Lihat ya, when your heart is overflowing with God's love, let me check. Temanmu yang baik sebelah kiri ataupun temanmu yang kurang baik sebelah kanan, mereka juga akan sama-sama kena kasihmu. Enggak penuh-penuh ya? Ayo penuh dong. Mungkin yang kurang baik penuhnya lebih lama ya? Enggak lah ya. Lihat ya, semuanya akan penuh, melimpah. Dan lihat ya, orang yang dikasihi akan mengasihi orang lain. Can you see? Your friend yang tadi annoying, yang gangguin, yang caper, yang make your life become miserable. Enggak lah ya. Lihat ya, dia pun akan overflowing. Harusnya di bawahnya ada gelas lagi tuh. Dia enggak akan jahat sama orang lain lagi. Dia enggak akan. Dia akan learn to forgive, learn to love as well. Mengasihi musuh. Itu contohnya mengasihi orang lain dengan benar. Dan yang ketiga, contohnya mengasihi orang lain dengan benar adalah, bukti kasih yang paling besar. Yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain is not giving them a gift. When you say, I love you mommy, or you say, I love you Popo, I love you my friend, I love you Kungkung, or I love you uncle, or I love you brother. It's not by giving them the best gift in the world. But the best gift in the world is, baca sama-sama dulu ya. Siapa yang tahu the best gift in the world apa? The best gift of the best gift. iPad? Nah. Food? Yes, of course lah. Nah.
Ini ya, lihat Yohanes 15 ayat 13, dengan ini Kak Papo selesai. Yeay. Yohanes 15 ayat 13, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tunggu dulu. Wow, the best gift that we can give to other people is not gift, but life. Memberikan nyawa. Nyawa itu bukan berarti gitu ya. I will die for you, oke? Banyak orang menggombal tuh bilang gini, I love you so much, I will die for you, gitu ya. Maybe you watch them in the movie, they say like that, trust me they lie. Ya, firman Tuhan itu bukan memberi kematian. Firman Tuhan bilang, if you love someone, kamu tuh nggak kasih kematian, but you give life to that person. Okay? So it doesn't mean you'll die for that person is love. Never, never, never die because of love. Okay? Jangan pernah ambil keputusan untuk bunuh diri hanya karena cinta. I'm serious. Because some people do. The best gift that we can give to the person we love is life. And that life is only found in Jesus. So, in other words, the best gift that we can give to the person we love the most is gospel. Good news about Jesus. Salvation for their soul and life. Kalau kamu cuma sayang orang itu selama orang itu hidup, kamu akan sangat sedih dan sangat kehilangan waktu orang itu meninggal. Benar? I'm sorry kalau ada kalian yang baru kehilangan orang yang kalian cintai. But the good news is, if you give the best gift for them, if you already share Jesus to them, and they have Jesus in their life, even die is not a goodbye. Kakak kehilangan papanya kakak. Papanya kakak sudah meninggal. Tapi kakak bersyukur papanya kakak sudah kenal Tuhan Yesus. Itu doanya kakak bertahun-tahun supaya papa bisa kenal Tuhan Yesus. Papanya kakak tuh dulu lucu. Kalau kakak bilang gini, "Pah, gak doa ta?" Papanya kakak bilang gini, "Ini papa doa sambil tidur." Kakak dibujui waktu kecil ya. Dibohongi waktu kecil ya. Kita disuruh ke gereja tapi papa gak pernah ke gereja. Kakak bilang, "Pah, kok gak ke gereja?" Papanya kakak bilang gini, "Gerejanya papa lain." Hah? Apanya yang lain? Kakak gak pernah lihat papanya kakak ke gereja. Kakak gak pernah lihat papanya kakak berdoa, tapi hatinya kakak rindu karena diajarin sama kakak-kakak di gereja. Hidup yang kekal itu cuma ada di dalam Yesus. Then I pray for years. Kita kasih tahu endingnya ya. Sampai kakak itu berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, papa minta 2 hal sama Tuhan untuk papa. 1, karena papa sudah mulai sakit waktu itu papanya kakak. Kakak bilang gini, Tuhan, kalau papa mau dipanggil Tuhan, kakak minta 1. Pastikan papa itu sudah selamat percaya Yesus. Kalau enggak jangan dulu. Jadi supaya pasti dulu, kalau percaya Yesus baru boleh dipanggil Tuhan. Kalau enggak, bakal sedih ya. Kita bisa enggak tahu, enggak yakin gitu loh papanya selamat enggak gitu. Kakak minta itu yang pertama. Kakak minta supaya papanya kakak selamat dulu baru dipanggil Tuhan karena sudah lama sekali sakit. Yang kedua kakak coba minta bilang gini. Minta kakak tuh dikasih tahu duluan. Bisa ya? Bisa. Minta dikasih tahu duluan ya. Supaya bisa siap-siap. Enggak akan pernah siap, tapi paling enggak dikasih tahu duluan. Karena kakak sama papa tuh deket banget.
gitu ya. Terus Tuhan tuh baik. Tak satu titik kakak tuh bisa kerasa sebentar lagi papa mau dipanggil pulang. Ya udah kakak cuma doa. Tetap kok waktu dikasih tahu ya tetap enggak siap lah, kaget pasti, nangis ya pastilah. Tapi paling enggak doanya kakak yang nomor 2 sudah dijawab. Doanya kakak yang nomor 1 kok belum dijawab, ya apa caranya tahu? Kakak juga sudah lupa. Ternyata tahunya waktu ibadah penghiburan. Tutup peti itu loh. Pendetanya tuh bilang gini, ini namanya papanya kakak itu Pak Giwun, ya lucu ya namanya ya, nama Chinese. Pak Giwun ini sudah enggak bisa ke gereja, tapi kami selalu datang untuk doakan. Oh ya, terus kami sebelum akhir-akhir sebelum meninggal, kami selalu tanya, Pak Giwun percaya Yesus ya? Kalau percaya Yesus, gerakkan tangannya. Lah papanya kakak tuh sudah lumpuh total, ya nggak bisa gerak. Tapi pendetanya tanya gitu terus. Terus kakak tuh bersuka cita. Karena pendetanya bilang gini, tapi satu kali waktu saya tanya lagi, Pak Giwun kalau percaya Yesus sungguh-sungguh, gerakkan anggota badannya ya. Pendetanya tuh bilang, tangannya enggak bisa gerak, semuanya enggak ada yang bisa gerak. Saya itu dituntun lihat kakinya. Ternyata papanya kakak tuh masih bisa gerakkan jempolnya, angkat-angkat jempolnya. Wah, kakak dengar itu langsung bersyukur. Sekarang kakak tahu papanya kakak ada di mana? Bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti satu hari akan ketemu lagi. Kakak bersyukur. Ya, kalau kalian punya teman yang belum kenal Tuhan Yesus, gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja. Bahkan bilang, iya ta Yesus itu ada ta. Hei, kalau mau tunjukkan kepada temanmu Yesus ada, kalau mau tunjukkan kepada papa Yesus ada, kalau mau tunjukkan kepada engkong atau emak kalau Yesus itu ada, jangan dimarahi. Jangan ditakut-takuti pakai neraka. Kong, percaya Yesus kong, nanti engkong kalau enggak masuk neraka. Ya marah engkongnya. Ya, bukan dengan takut-takutin gitu, tapi dengan apa? Kasih-kasihnya Tuhan Yesus. Love them. Bilang, Jesus love you opa. Jesus love you oma. Ini loh, kasih yang kamu kasih, itu kamu berikan. Pelan-pelan doakan, opa mau enggak didoakan? Sakit kakinya, nyoh engkong kakinya sakit, jangan diomeli. Engkong ini makanya enggak usah ikut ke mall, ngerepotin, enggak boleh gitu. Kalau engkong bilang, lututnya engkong sakit, nyoh ingat, share love, share godly love. Kong, Sinyo doain ya, Tuhan Yesus sembuhkan kakinya engkong supaya kuat jalan-jalan. Amin. Supaya engkong bisa tahu tentang Yesus lewat hidupmu. Supaya temenmu yang main game terus, temenmu yang gak pernah ke gereja bosen. Apa di gereja gitu-gitu aja bosen. Kamu jangan bilang, iya ya bosen ya. Jangan. Kamu yang tunjukkan di rumah Tuhan itu ada sukacita. Di rumah Tuhan kamu bisa dipakai Tuhan melayani. Bawa temenmu ke gereja. Ada gak? Siapa yang punya temen yang gak pernah mau ke gereja? Ada? Ayo doa yuk abis ini. Coba ya, kita doa ya. Mungkin siapa tahu Sabtu depan mau ikut sama-sama di sini ya. Atau paling enggak 2 Sabtu lagi, 2 minggu lagi. Ada Bible study. Ya, oh senangnya. By the way, untuk Bible study papa mama boleh ikut. Ya, jadi boleh duduk sama papa mama. Kayak step up kemarin gitu loh, bisa duduk sama papa mama ya. Jadi bisa ajak papa mamanya ikut ya. Nanti kita doa sama-sama. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau tanya nih, siapa yang hatinya kayak gini sekarang? Ada marahnya, ada keselnya. Lihat orang tuh bawaannya sebel. Lihat orang tuh bawaannya kesel. You don't have love to share anymore. Karena kamu sendiri merasa I don't have that love.
Tapi ingat ya, hari ini kasihnya Tuhan Yesus itu akan dicurahkan ke kita. Jadi minta ya waktu kita nyanyi, my heart is full. Itu benar-benar bilang, Tuhan Yesus thank you for loving me. Jesus thank you for loving me. I receive your love. I receive your forgiveness. I receive you in my life. Ya, baru setelah itu, kalau ada orang yang jengkelin kita, ada orang yang bikin kita kesel, bikin kita marah, bikin kita sedih, bikin kita bahkan sampai benci, kita mulai doain ya. Jadi kita doa dulu pertama untuk kita sendiri, supaya penuh dengan kasih hatinya. Yang kedua doa untuk orang yang nyakitin kita. Yang ketiga doa untuk orang yang belum kenal Yesus. Pakai supaya lewat hidupmu mereka diselamatkan. Amin. Kita nyanyi sama-sama yuk. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Katakan lagi, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Say, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Semua tutup mata. Yang pertama kakak mau doakan, siapa di sini yang sering merasa tidak dikasihi? Selalu merasa mungkin diperlakukan gak adil, atau merasa tidak disayang sama Tuhan Yesus karena sering bikin dosa, bikin kesalahan. Kalau ada yang merasa seperti itu, taruh tangan di hati ya. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini, nothing can separate them from your love. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Thank you for loving us when we do the right things. But thank you also for loving us, forgive us, even when do sin. Jesus, let your love overflowing in our heart. Receive His love, His perfect love. Kiara la baya la baya so, kiara la baya la baya la baya la baya, kiara la baya la baya la baya la baya. Jesus loves you, Jesus loves you. Receive His love. You are loved, you are precious. In Jesus' name, in Jesus' name.
Setiap kali kamu merasa tidak dikasihi, jangan cari kasih itu di tempat lain. Jangan cari kasih itu dari manusia. Datang ke Tuhan. Tuhan akan penuhi hati kita dengan kasih-Nya yang melimpah-limpah. Amin. Yang kedua, adakah orang yang kamu tidak sanggup untuk kasihi dengan kasihmu sendiri? Adakah hati yang masih jengkel karena orang tertentu bikin kamu kesel? Kalau ada, ayo doain orang itu lagi sama-sama ya. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan doa yang sederhana, bilang begini, Tuhan Yesus, ampuni, sebutin namanya. Karena sudah nyakitin hatiku, sudah bikin aku gak enak. Bless their life, Jesus. I make decision to forgive that person. In Jesus' name. We will love them with the love of the Lord. In Jesus' mighty name we pray. Yang terakhir, kita mau doa untuk orang-orang keluarga kita yang belum selamat, belum kenal Tuhan. Teman yang belum kenal Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama ya, kita mau syafaat. Kita bilang gini, Tuhan, kalau mereka bisa jadi keluargaku, kalau mereka bisa jadi temanku, bukan cuma supaya kita jadi keluarga yang saling mengasihi, bukan cuma supaya kita jadi teman yang saling mengasihi, tapi karena Tuhan juga mau memakai aku untuk keselamatan mereka. Bawa nama-nama orangnya di dalam doa ya, di dalam nama Yesus. Kinda barana maya raba kanda bara maya raba kanda bakara. Kinda bara maya raba kanda bakara. Tuhan, doa kami adalah cinta kami akan mereka. Waktu kami berdoa untuk keselamatan mereka, itu adalah hadiah terbesar yang kami bisa berikan buat mereka. Kasih yang bisa kami berikan kepada mereka. Bukan dalam bentuk barang, tapi dengan mengenalkan Engkau Yesus kepada mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu sepakat dengan setiap anak-anak Voltage, dengan keluarganya yang lagi berdoa untuk keluarganya yang belum diselamatkan. Buat mereka yang lagi berdoa untuk teman-temannya yang masih jauh dari Tuhan. Hamba-Mu sepakat di dalam nama Yesus, buka jalan untuk keluarganya bisa kenal Yesus. Buka jalan untuk teman-temannya mau diajak ke gereja. Di dalam nama Yesus, terus urapi hati kami. Supaya hati kami tidak biasa-biasa. Supaya hati kami enggak hambar. Waktu kami lihat orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa minggu depan. Sabtu depan kalau kami mau ajak teman kami bisa mau. Dan kalau 2 kali Sabtu lagi nanti ada Bible study, kami dengan papa mama akan belajar firman. Urapi hati kami, pakai kami untuk membagikan kasih-Nya Tuhan Yesus kepada banyak orang. Karena hari-hari ini Tuhan bilang kasih manusia jadi dingin. We need your love, we need you, we need your love even more Jesus. We need your love even more. In Jesus' name. In Jesus' name. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Let's shout together. Lord, Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Haleluya. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahannya. Kita mau kasih persembahan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa punya kesempatan untuk memberikan persembahan
Berkati ya Tuhan pekerjaan papa mama, supaya mereka terus bisa menjadi berkat. Bukan hanya buat keluarga, tapi juga buat pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan kami supaya benar-benar bisa menjadi gereja-gereja di mana-mana, di luar kota, di luar negeri banyak gereja akan berdiri. Berkati dan urapi persembahan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, pulanglah dengan hati yang penuh dengan kasih Tuhan. His love is greater than our sin. His love is greater than our feeling. Terimalah kasih-Nya Tuhan Yesus yang tanpa syarat, tanpa batas. Yang memampukan setiap kita untuk mengasihi orang lain dengan benar. Terimalah hikmat kepandaian. Kalau besok hari Senin sudah mulai kembali ke sekolah. Tuhan kasih hikmat kepandaian. Dibuatnya engkau 10 kali lebih pandai daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Diberinya engkau kreativitas, diberinya engkau perlindungan. Di sekolah pun akan aman, bebas dari virus, dari sakit penyakit. Diberinya engkau roh yang tertib, disiplin mengatur waktu dengan baik. Sehingga engkau bisa bersinar dalam pelajaranmu di sekolahmu. Pulanglah dan terimalah berkat ini bersama dengan seisi keluargamu. Kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus.